Matchday kedua Grup B Piala Dunia 2026 akan berlangsung lebih dramatis lagi yang akan mempertemukan timnas Qatar dan Bosnia. Sebelumnya fan Qatar pun sudah terkena mental karena dihujani badai hujatan dari fan Indonesia. Kini fan Qatar pun sudah mulai ketar-ketir akan kembali menjadi bahan hujatan dari fan Indonesia. Jika Qatar kalah dari Bosnia, maka terancam gagal melanjutkan ke babak 16 besar. Berikut komentar fan timnas Qatar. Jujur saya takut jika Qatar kalah. Setiap kali hasil buruk datang, kolom komentar langsung penuh. Netizen Indonesia sangat aktif dan jumlahnya luar biasa besar. Laga melawan Bosnia ini membuat saya tegang. Kalau gagal menang, saya rasa media sosial Qatar akan ramai dibahas oleh pendukung sepak bola dari Indonesia. Saya bahkan sudah membayangkan ribuan notifikasi masuk. Semoga Qatar menang supaya kami tidak perlu menghadapi gelombang komentar setelah pertandingan. Tekanan terbesar bukan hanya dari Bosnia, tetapi juga dari reaksi dunia maya jika Qatar kembali kehilangan poin penting. Setelah kekalahan sebelumnya, kami tahu bagaimana cepatnya sebuah topik menjadi viral. Jika Qatar kalah lagi, pasti akan menjadi perbincangan besar di berbagai platform. Saya berharap pemain memahami betapa pentingnya laga ini, bukan hanya soal lolos tetapi juga menjaga kepercayaan para pendukung. Kalau Qatar tersingkir, saya mungkin akan menghindari media sosial beberapa hari. Pasti ramai sekali komentar dari berbagai negara yang membahas hasil ini. Tolonglah Qatar, jangan kalah malam ini. Saya sudah tidak kuat melihat tim kami terus menjadi topik perdebatan di internet. Saya tidak takut Bosnia, saya takut membuka media sosial setelah pertandingan. Kalau Qatar kalah, topiknya pasti ada di mana-mana. Semoga para pemain sadar betapa pentingnya laga ini. Sekali kalah, pembahasannya bisa berlangsung berhari-hari di internet. Saya sudah menyiapkan diri untuk mematikan notifikasi. Kalau hasilnya buruk, lini masa pasti penuh dengan komentar dan meme dari berbagai negara. Pendukung sepak bola Indonesia sangat aktif di media sosial. Kalau Qatar kalah lagi, saya yakin pertandingan ini akan menjadi salah satu topik yang paling ramai dibahas. Kadang kekalahan di lapangan hanya berlangsung 90 menit, tetapi pembahasannya di internet bisa berlangsung berminggu-minggu. Saya berharap Qatar menang. Jika tidak, saya rasa banyak sekali akun pendukung Qatar akan memilih diam untuk sementara waktu. Tekanannya sangat luar biasa, bukan hanya soal lolos ke babak berikutnya, tetapi juga soal menghadapi reaksi netizen yang sangat besar jumlahnya. Tolong Qatar, jangan buat malam ini menjadi mimpi buruk. Kami ingin merayakan kemenangan, bukan menjadi bahan perdebatan di seluruh media sosial sepak bola. Sejujurnya saya belum tenang sejak kekalahan terakhir. Bosnia mungkin bukan tim favorit, tapi dalam sepak bola apa saja bisa terjadi. Saya cuma berharap Qatar tidak membuat situasi semakin sulit. Teman saya sudah bilang kalau Qatar kalah, dia mau off media sosial seminggu. Saya ketawa, tapi sekarang malah ikut kepikiran juga. Lolos atau tidak, setidaknya tunjukkan perlawanan. Yang membuat kecewa itu bukan kalah, tapi kalah tanpa semangat. Bosnia pasti datang dengan percaya diri. Kalau Qatar masih bermain seperti laga sebelumnya, saya benar-benar khawatir. Saya sudah melihat banyak prediksi skor di internet dan kebanyakan tidak berpihak kepada Qatar. Semoga para pemain menjadikan itu motivasi. Tidak bohong, saya lebih sering mengecek klasemen daripada bekerja hari ini. Kepala sudah penuh hitung-hitungan peluang lolos. Kalau menang, semua kritik akan berkurang. Tapi kalau kalah, saya rasa pembahasannya akan sangat panjang di media sosial. Saya cuma minta satu hal, jangan kebobolan cepat. Setiap kali itu terjadi, seluruh pertandingan langsung terasa berat. Pendukung Indonesia jumlahnya luar biasa besar di dunia maya. Kalau Qatar sampai kalah dan tersingkir, saya yakin pertandingan ini akan ramai dibahas di mana-mana. Anak saya bilang Qatar pasti menang 2-0. Semoga prediksi bocah 10 tahun itu lebih akurat daripada para analis. Saya sudah siap kopi, cemilan, dan juga obat sakit kepala. Tinggal berharap Qatar tidak menambah stres malam ini. Kalau sampai gagal lolos, saya rasa notifikasi ponsel saya akan lebih berisik daripada stadion.
bukan takut Bosnia. Saya cuma takut melihat klasemen setelah pertandingan terakhir. Kadang angka di tabel lebih menyeramkan daripada lawan di lapangan. Ya Allah, berikan kami kemenangan malam ini. Saya sudah tidak sanggup membaca ribuan komentar, meme, dan perdebatan sepak bola selama beberapa hari ke depan. Sampai sekarang saya masih ingat malam setelah kalah dari Spanyol. Saya tidak tidur sampai subuh, bukan karena skornya, tapi karena semua orang membicarakannya di internet. Setiap kali melihat logo Qatar di jadwal pertandingan, saya langsung teringat komentar-komentar yang membanjiri media sosial setelah kekalahan itu. Semoga malam ini berbeda. Anak saya bertanya kenapa saya tidak terlihat tegang. Bagaimana saya menjelaskan kalau satu pertandingan bisa membuat seluruh media sosial ramai selama berhari-hari? Saya sudah menyiapkan diri untuk segala kemungkinan, tetapi jujur, saya tidak siap melihat Qatar kembali menjadi topik pembahasan karena hasil buruk. Kalah dari Bosnia mungkin hanya tercatat sebagai satu hasil pertandingan, tapi dampaknya di dunia maya bisa terasa jauh lebih lagi bagi para pendukung. Setelah pengalaman sebelumnya, saya bahkan takut membuka kolom komentar. Kadang ngerasa kecewa karena kalah masih lebih ringan daripada membaca ribuan reaksi setelahnya. Saya berharap para pemain mengerti tekanan yang dirasakan fan. Kami bukan hanya menunggu kemenangan, kami menunggu ketenangan. Malam kekalahan dari Spanyol masih membekas di kepala saya. Saya pikir 1 atau 2 hari semuanya akan selesai, tapi ternyata pembahasannya terus berlanjut. Jangan biarkan Bosnia mengulangi mimpi buruk itu. Saya tidak ingin melihat para pendukung Qatar kembali menunduk karena hasil yang mengecewakan. Saya tidak tahu kenapa, tapi sejak pagi perut saya tidak enak. Setiap lihat berita Qatar versus Bosnia, yang teringat bukan pertandingan nanti, melainkan suasana setelah kekalahan terakhir. Rasanya masih belum hilang. Teman-teman bilang ini cuma sepak bola, tapi bagi kami yang mengikuti setiap pertandingan Qatar, kekalahan itu terasa lebih berat, apalagi kalau harus membaca ribuan komentar setelahnya. Saya masih ingat malam saat Qatar kalah telak. Saya menutup aplikasi, lalu membukanya lagi 1 jam kemudian. Dan ternyata pembahasannya malam semakin ramai. Semoga malam ini tidak terulang. Kalau Qatar kalah dan gagal lolos, saya rasa saya akan menjauh dari media sosial beberapa hari. Bukan marah, hanya lelah melihat tim yang saya dukung terus dibahas karena hasil buruk. Bosnia mungkin melihat ini sebagai satu pertandingan biasa, tapi bagi Qatar, ini seperti pertandingan yang menentukan suasana hati jutaan pendukung selama berminggu-minggu. Saya tidak minta Qatar bermain indah, menang dengan gol bunuh diri pun saya terima. Yang penting jangan sampai pulang dengan kepala tertunduk lagi. Ayah saya yang biasanya tenang, bahkan ikut bertanya peluang Qatar lolos. Saya baru sadar betapa besarnya tekanan pertandingan ini bagi para pendukung. Jujur, saya lebih gugup menghadapi pertandingan ini daripada ujian terakhir kuliah dulu. Setidaknya kalau ujian gagal, tidak ada jutaan orang yang ikut membahasnya. Saya berharap pemain Qatar tidak membaca media sosial sebelum laga. Kadang tekanan dari luar bisa lebih berat daripada tekanan dari lawan di lapangan. Kalau sampai kebobolan lebih dulu, saya rasa jantung saya tidak kuat. Trauma pertandingan sebelumnya masih ada sampai sekarang. Beberapa hari terakhir, saya terus melihat prediksi yang tidak menguntungkan Qatar. Semoga malam ini para pemain membungkam semua keraguan itu. Tolonglah Qatar, saya hanya ingin satu, malam yang tenang. Menonton pertandingan, melihat tim menang, lalu tidur tanpa rasa kecewa. Itu saja sudah cukup bagi saya malam ini. Sejak jadwal Qatar versus Bosnia keluar, saya tidak bisa menikmati pertandingan lain. Pikiran saya selalu kembali ke laga ini. Rasanya seperti seluruh nasib Qatar ditentukan dalam 90 menit. Saya masih ingat suasana setelah kekalahan besar sebelumnya. Grup WhatsApp keluarga yang biasanya ramai tiba-tiba sepi. Tidak ada yang tahu harus berkata apa-apa. Kalau Qatar kalah lagi, saya rasa saya akan berhenti membaca berita sepak bola untuk beberapa hari. Kadang rasa kecewa itu terlalu berat untuk langsung diterima. Saya sudah mendukung Qatar sejak masih kecil. Tidak peduli menang atau kalah, saya tetap mendukung. Tapi saya tidak bisa bohong kalau malam ini saya sangat takut. Bosnia mungkin tidak merasakan tekanan yang kami rasakan. Mereka datang untuk bermain sepak bola, sedangkan kami datang membawa harapan agar mimpi buruk tidak terulang.
Setiap kali membuka media sosial, saya melihat orang membahas peluang Qatar tersingkir. Rasanya seperti sedang menunggu vonis yang belum dijatuhkan. Saya bahkan bermimpi semalam Qatar kalah di menit akhir. Bangun tidur langsung cek jadwal pertandingan, ternyata belum dimainkan.